Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-20 dan pasal yang ke-21. Hari ini kita akan membacakan dua pasal secara bersama-sama. Nanti kita mulai dengan pasal yang ke-20, ayat yang pertama. Kalau sudah dapat dan sudah membuka Alkitabnya, mari kita akan membacanya bersama-sama, dimulai dari pasal 20, ayat yang pertama. Pada tahun ketiga, panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur, tiba di Asdod, lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos. Firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian. Maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia, demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan. Tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut, dengan pantatnya kelihatan, suatu penghinaan bagi Mesir. Maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia, pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir, kebanggaan mereka. Dan penduduk tanah pesir ini akan berkata pada waktu itu, lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan. Kepada siapa kami melarikan diri, minta pertolongan, supaya diselamatkan dari Raja Asyur. Bagaimana mungkin kami terluput? Kemudian mari kita lanjutkan di pasal yang ke-21 ayat yang pertama. Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut, seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Negeb. Demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku. Penggarong menggarong, perusak merusak. Majulah hai Elam, kepunglah hai Madai. Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Sebab itu pinggangku amat sakit. Sakit mulas menimpa aku, seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi. Aku terkejut, tidak melihat lagi. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggetarkan aku. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah, tempatkanlah seorang peninjau. Apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Apabila dilihatnya pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan onta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Kemudian berserulah orang yang melihat itu di tempat peninjauan, ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam. Lihat itu sudah datang sepasukan orang, pasangan orang berkuda. Lalu berserulah ia, katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu.
ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir, "Hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lama malam ini?" Pengawal itu berkata, "Pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi." Ucapan ilahi terhadap Arabia. Di belukar di Arabia, kamu akan bermalam. Hai kafilah-kafilah orang Dedan, hai penduduk Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang. Ya, terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, dan dari pemana-pemana yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 20 dan pasal 21. Hari ini kita belajar merenungkan firman Tuhan ini secara bersama-sama, secara garis besar saja untuk memahami dari kitab Yesaya pasal 20 dan pasal 21. Dalam kitab Yesaya pasal 20 dan pasal 21 dapat kita lihat bersama bahwa ini adalah kelanjutan penjelasan firman yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa-bangsa yang beralih dari penghukuman lokal kepada penghukuman daerah. Yesaya memberitakan sederetan firman Tuhan yang menentang bangsa-bangsa di sekeliling Yehuda. Bangsa-bangsa tersebut yang mencakup pasal 20 dan pasal 21 hari ini adalah Ethiopia, Mesir, Babel, Edom, dan Arab. Mari kita masuk dalam pasal 20 ayat 1 sampai 6. Di mana pada tahun 713 Asdod memberontak terhadap Asyur serta mengundang tetangga-tetangganya untuk bergabung. Dan pada tahun 711 Sargon mengirim panglima tertingginya untuk memadamkan api pemberontakan. Yesaya melawan gabungan tersebut dengan suatu tanda yang tampaknya tidak sesuai dengan karakternya yang kita ketahui tentang diri Nabi Yesaya. Dengan lagak sebagai seorang tawanan perang yang menuju ke tempat penawanan dengan bertelanjang dan tidak berkasut, mungkin hanya memakai pakaian dalam saja. Nabi Yesaya melambangkan penawanan Mesir dan Ethiopia oleh tangan Asyur. Setelah Asdod yang sebagai pengawal terletak pada jalan raya ke Mesir dihancurkan, Mesir mendapat giliran berikutnya. Sedangkan dalam Yesaya pasal 21 ayat 1 sampai 10 hari ini, firman Tuhan ini ditujukan kepada padang gurun di tepi laut. Mungkin diarahkan melawan Babel yang kejatuhannya diumumkan dalam ayat 9. Mungkin diucapkan pada suatu saat ketika Yehuda mencari dukungan Babel pada tahun 703 sebelum Masehi. Firman ini berkenaan dengan kejatuhan kota itu pada tahun 539. Dan di dalam Yesaya pasal 21 ayat 11 dan 12, firman Tuhan ini ditujukan kepada Duma yang berarti kesunyian. Mungkin digunakan untuk menunjukkan kepada kesunyian yang terjadi setelah kehancuran. Dan dalam ayat ini ada permainan kata yang menjelaskan di sini, yaitu karena Edom dan Duma dalam bahasa Ibrani pada dasarnya adalah suku kata yang sama yang dipertukar tempatkan. Jadi pesan tersebut berhubungan dengan kejatuhan Babel pada tahun 539
Dan pengawal tersebut mungkin saja adalah sang nabi. Dan yang terakhir, di dalam Yesaya pasal 21 ayat 13 sampai 17, firman Tuhan ini ditujukan kepada bangsa Dedan, adalah tetangga orang Edom, yaitu Arab. Inti dari ucapan ilahi ini tampaknya merupakan peringatan agar rombongan kafilah tersebut menjauhi jalur-jalur padang gurun. Karena jalur-jalur padang gurun menjadi tidak aman karena gerombolan musuh yang merampok. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari kitab Yesaya pasal 20 dan pasal 21 hari ini, secara singkat kita dapat merenungkan bahwa setiap orang maupun bangsa atau golongan akan bertanggung jawab kepada Allah. Dan setiap orang atau bangsa yang mengandalkan kekuatannya sendiri serta melawan dan memberontak terhadap Allah akan dibinasakan. Dan sebaliknya, bagi orang atau bangsa yang mencari, bersandar, mengandalkan Tuhan, akan diberkati. Oleh sebab itu, Yesaya diutus untuk mengajak orang Israel dan bangsa-bangsa untuk bertobat dari ketidakadilan. Yesaya juga menyadarkan mereka agar percaya kepada Allah. Para pemimpinnya didorong untuk hidup menurut ajaran Allah dan berlaku adil. Yesaya mengingatkan bahwa bangsa dan umat Allah akan celaka serta binasa kalau tidak mendengarkan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan terkasih, hal yang sama juga berlaku bagi hidup kita di masa kini. Bahwa perlunya, pentingnya duduk diam, mencari dan mendengarkan Allah. Karena bahwasannya saya dan saudara nantinya masing-masing akan bertanggung jawab secara pribadi kepada Allah. Benar dan salah, jahat dan baiknya tingkah laku kita hari ini, semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka dari itu, hari ini kita didorong untuk hidup benar, taat, dengarkan firman Tuhan itu dan lakukan. Dan jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan kita maupun kekuatan orang-orang di sekitar kita untuk dijadikan sebagai sandaran hidup. Bahkan hidup kita menjauh dari Allah dan memberontak terhadap perintah Allah. Karena semuanya itu akan mengecewakan. Dan firman Tuhan katakan akan dibinasakan oleh Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diingatkan kembali agar hidup penuh dengan rasa tanggung jawab, taat, bersandar, dan terus mencari serta hanya mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Mari Tuhan ajar kami untuk peka kalau diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya.